Sambutan ketiga dan sekaligus membuka acara workshop penguatan moderasi beragama Guru Pendidikan Agama Islam SMA SMK Kota Surabaya pada pagi hari ini, yaitu akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Muslim SAG MSY. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati, kita banggakan bersama narasumber kita, inspirator kita semua, Bapak Dr. Kiai Haji Salahuddin dari Balai Diklat Surabaya. Beliau banyak sekali menginisiasi akhirnya gerakan moderasi beragama di berbagai belahan Nusantara, khususnya yang saya rasakan sendiri mulai dari waktu di Jember, Lumajang, dan hari ini ketemu di Surabaya. Mudah-mudahan nanti ada gerakan-gerakan baru yang bisa kita lakukan bersama untuk kota Surabaya. Yang saya hormati Bapak Kasih Faiz, Bapak Dr. Teologi, saya banggakan, dan yang luar biasa Ketua MGMP SMA SMK Bapak Sofyan Hadi MPDI, dan tata kuala senior saya Zainul, beliau yang prospek saya soalnya dulu, yang sekarang pura-pura menjadi guru. Beliau itu di mana-mana selalu tidak bisa saya kalahkan. Di Isno jadi pengurus PB TNU, beliau selalu di atas. Tapi hari ini saya di depannya, jenengan di bawah. Tadi sudah saya cium tangannya sebagai bentuk pengabdian saya seorang guru pada senior. Bapak Ibu sekalian, para guru agama yang saya banggakan, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi setengah siang ini kita ditakdir oleh Allah ketemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sisa umur kita menjadi umur yang barokah dan manfaat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya hadir di tempat ini selain untuk memberikan kata sambutan, saya juga ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Muslim. Di belakangnya ada MSY. Tadi ditanya sama Ustaz Sofyan, Magister Syariah, bukan Ustaz apa? Masya Allah. Saya termasuk salah satu yang tidak pernah punya cita-cita ingin jadi kepala kemenang. Sejak saya diospek oleh Kak Zainul itu, cita-cita saya itu ingin jadi bupati atau gubernur. Tapi saya tersesat di Kementerian Agama, tapi alhamdulillah saya tersesat di jalan yang benar. Dan terima kasih Kak Zainul, saya sudah jadi kepala kemenang. Tanpa di ospek jenengan mungkin saya tidak bisa jadi seperti itu. Saya tahu Kak Zainul itu mulai jadi ketua senat dulu, sudah keren, dan itu termasuk salah satu figur yang saya kagumi. Gara-gara kagum kepada beliau, saya jadi kepala kemenang. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya banggakan, jadi kegiatan hari ini adalah bagian dari ruhul jihad kita semua selaku penggerak agama. Guru agama itu, saya sampaikan di mana-mana, adalah warasatul anbiya. Karena selain guru agama, Pak, selain guru agama, tidak ada yang punya legacy untuk mengajarkan agama secara khusus. Jadi jenengan ini sebenarnya adalah warasatul anbiya yang di SK oleh pemerintah. Kira-kira gitu Pak Salahuddin.
Nah, maka untuk itu tanggung jawabnya dengan itu sungguh sangat besar sekali. Membincang tentang persoalan moderasi beragama itu bukan hal lain dari diri kita. Itu bagian khusus yang tidak bisa terpisahkan dari kita selaku orang yang mengemban amanah untuk menyampaikan tentang risalah-risalah agama kepada umat, khususnya kepada murid-murid kita. Nah, saat ini kita hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa, walaupun tidak diminta oleh Bapak Kasih Pais, insya Allah beliau akan menyuguhkan sesuatu yang luar biasa. Saya beberapa kali ikut diklat bersama beliau, selalu ada yang baru. Artinya beliau update tentang persoalan-persoalan mengenai moderasi beragama. Walaupun materinya itu sesungguhnya yang dibicarakan itu sama. Kenapa menjadi selalu baru? Karena persoalan-persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat itu juga selalu berubah-ubah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum ini saya menjadi kepala kantor Kementerian Agama di Kabupaten Lumajang, yang kebetulan bupatinya juga kadernya Mas Zainul. Sama-sama di ospek beliau. Bupatinya kader beliau dan kepala kemenangnya saya. Jadi kalau membincang persoalan moderasi, beliau dulu yang ngajari saya apa itu tawasul, apa itu al-adalah, apa itu tasamu, yang ngajari beliau. Sekarang saya masa mau ngajari beliau kan kualat saya hanya untuk mereview kembali apa yang disampaikan oleh guru saya ini yang ada di depan saya tentang pentingnya menekankan kembali gerakan atau pengaruh utamaan moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat kita. Di Lumajang ada sebuah persoalan yang sangat pelik dari tahun ke tahun, mulai tahun 1965. Masalah pembangunan gereja nggak selesai-selesai. Dilalah bupatinya itu sahabat Toriful Haq dan kepala kemenaknya saya yang sama-sama di prospek oleh beliau. Duduk berdua, bupati tanya, menurut Pak Kepala Kemenak gimana latihan? Sebelumnya manggilnya bukan Pak Bupati, bukan manggil Kepala Kemenak. Jadi kampus manggilnya Kaco. Jom, jawab aja. Jom. Ya, gara-gara beliau itu dulu. Nah, karena jadi bupati dan saya jadi kepala kemenang, latihan. Ya, mulai besok jangan panggil Kaco lagi, panggil bupati. Oh iya, panggil bupati. Terus saya panggil kepala kemenang. Gak enak di depan kopong juga itu. Jadi latihan dia pertama agak kurang enak. Bapak bupati, punya Pak Kepala. Malam-malam berdua ada acara, nggak ada pendopo. Tiduran di pendopo sambil lihat langit. Terus bupati bilang, apa ceritanya? Dulu waktu dia sebagai masih dulu, ada bayangan saya jadi bupati, dirimu jadi kepala kemenang. Iya. Itu sakti dia para senior itu yang mengatur kita, kemudian jadi bupati jadi kepala kemenang. Kalau gereja gimana? Kita selesaikan, mumpung saya dan kamu yang menjadi pimpinan. Udah, kalau ada rekon dari kemenang, saya anggarkan di APBD itu. Saya bangun gereja, saya siapkan tanahnya. Oke. Akhirnya, karena persyaratannya sudah lengkap, tanah disiapkan oleh Pemda, anggaran juga disiapkan oleh Pemda. Tengah perjalanan mau dibangun, saya dapat telepon dari masyarakat, Pak Kepala, apa sudah turun ke lapangan? Belum, kenapa? Cuma dicek Pak. Luas tanah itu kurang lebih 1.200. Di pojok tanah itu ada musola. Terus gimana Pak ya? Kalau jenengan menggusur musola, dibangun gereja, kira-kira seperti apa? Langsung sitrum saya. Udah, saya turun ke lapangan. Saya turun. Saya ukur persis 1.200 meter persegi. Ada musola dan masih bagus. Saya telepon Pak Bupati. Pak Bupati ada di mana? Saya di kantor. Saya ingin menghadap sama Pak Camat dan Kepala Desa. Sampaikan saran Pak Kepala Kemenang gimana? Kita bangun masjid dan gereja.
Sebelah barat yang ada musolanya ini masjid, dan sebelah timur ini bangun gereja. Saya pikir masih cukup lebar, 6.000 meter, 600 meter persegi untuk gereja dan 600-nya untuk masjid. Langsung ACC. Oke, ACC. Katanya Bupati sampai gurau ke saya. Minimal begini nanti. Kenapa? Kalau kita disalahkan membangun gereja, kan sudah ada masjidnya. Kalau satunya ini narik-narik ke neraka, ada yang narik ke surga. Gurauannya Pak Bupati. Gurauannya Pak Bupati. Tapi alhamdulillah ketemu dengan beliau kemarin dengan narasumber ahli tafsir dari Wali dan Kalijaga. Saya yakin bahwa apa yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak perlu khawatir ada dosa di situ. Jadi proses dibangun tanggal 27 Ramadan yang lalu. Saya dipanggil oleh seluruh pengasuh pondok pesantren ke Kabupaten Lumajang. Saya cerita aja dulu, biar semangat juga di Surabaya. Didudukan oleh para kiai. Saya sama Bupati di depan. Bupati yang pegang mic pertama. Oh maaf Kiai, saya ingin memberikan penjelasan. Penjelasannya nyampe di bahwa saya melakukan ini karena sudah dapat rekomendasi dari FKUB dan Kementerian Agama. Jadi yang bisa menjelaskan Bapak Muslim dipersilakan. Akhirnya yang pertanyaan tidak ke Pak Bupati tapi ke saya semua. Saya sampaikan banyak hal kepada para Yai. Mohon maaf Yai, saya ini bukan Yai, bukan masuk pondok pesantren. Saya punya pesantren, tapi saya bukan Kiai. Pesantren saya itu saya dirikan tahun 2015, namanya Ma'had Darut Taubah kelas 2A Lapas Jember. Jamaahnya kurang lebih 800 orang santrinya. Di situ ada yang ikut tahfidzul Quran, ada tulis Al-Quran, ada bahasa Arab, macam-macam. Tapi jamaahnya para nabi. Terus Kiai apa? Akhirnya suasana yang tegang agak cair. Berikutnya saya sampaikan, walaupun saya bukan Kiai, tapi insya Allah orang yang mualaf di tangan saya dengan gerakan moderasi beragama itu lebih dari 200 orang. Kalau saya tepuk tangan nanti kira saya akan melakukan islamisasi. Tapi itu yang saya sampaikan kepada Kiai, bahwa tidak perlu khawatir. Yang khawatir itu jenengan. Tuhan itu Allah tidak pernah khawatir dengan Islam. Karena sudah ditegaskan al-Islamu ya'lu wa yu'la. Semakin didekatkan dengan siapapun, agama itu akan semakin kelihatan keunggulannya. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak sekali dinamika yang terjadi waktu di Lumajang dan mungkin di Surabaya ini dengan masyarakat yang sangat menjenguk. Masih ingat waktu Semeru yang lalu ada namanya Hatfal Firdaus yang menendang sesajen di kaki Gunung Semeru. Itu ditahan. Kemudian saya izin ke Bapak Kapolres waktu itu bersama Ketua MUI, Ketua NU, Ketua Muhammadiyah menemui. Kemudian saya ditunjuk untuk menjadi juru bicara. Saya panggil dan saya tanya, Mas Hatfal Firdaus, apa pernah mondok? Pernah ya. Jawabnya pakai ayah. Pernah ya. Mondok di mana? Di Nubi, pimpinan ya ini Abu Bakar Bashir. Datang ke Lumajang untuk apa? Mau membantu korban Semeru. Apa yang dilakukan? Nendang sesajen itu. Setelah nendang kemudian pulang. Saya tanya, bisa baca Al-Quran? Bisa. Kemudian saya suruh baca surah Yunus ayat yang ke-99. Saya bacakan, kalau kemarin guru agama yang di madrasah itu saya suruh baca, saya tunjuk. Biar cepat karena ada pemateri saya bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbukal amana man fil ardi kulluhum jami'an. Apa anta tukbirun nasa hatta yakunu. Bacanya bagus.
karena beliau imam masjid. Dan satu terjemah, ternyata tidak bisa. Maaf ayah, saya tidak bisa menerima. Saya bantu. Walau syaa rabbuka, seandainya Tuhan berkehendak, la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Saya seluruh yang ada di muka bumi ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah kamu akan memaksa manusia sehingga mereka itu semua menjadi orang? Ini Allah yang mengatakan ini. Oh apa ya, saya baru sekarang baca ayat ini. Jadi banyak orang yang memposisikan diri melebihi Tuhan, merasa lebih berkuasa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan memaksa semua orang itu beriman sama dengan kita. Adalah Allah sudah menciptakan dengan sunnatullahnya, kita itu diciptakan berbeda-beda. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah ini nanti akan dibahas mungkin oleh Pak Yesone. Dalam setiap suku, setiap bangsa itu pasti ada pertama yang berbeda, bahasa. Setiap suku memiliki budaya yang berbeda. Ya, jangankan itu, di Madura aja itu sesama Maduranya nggak sama Pak. Antara Bangkalan dengan Sunda itu bahasanya aja nggak sama. Misalnya orang Bangkalan bilang lok celok. Lok celok itu menurut orang Bangkalan dia manis, tidak kecut, karena lo artinya tidak. Tapi kalau bilangnya orang Sunda, oh lok celok, berarti ya kecut semuanya. Ini sesama suku Madura. Makanya kayak Gus Dur, saya agak males dulu tuh Gus Dur nyampaikan ceramahnya di Paiton. Saya agak males datang ke Madura itu. Kenapa? Orang Sumeneb sama Bangkalan itu gak akur dari dulu. Bahasanya nggak sama. Sampai saya sendiri melakukan penelitian, kata Gus Dur. Ternyata yang benar itu orang Sumeneb. Kenapa? Karena dalam Al-Quran tidak ada afala lo'ilun. Katanya Gus Dur. Jadi yang ada itu afala takjil. Tunanya beliau. Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah yang saya banggakan, durasi beragama ini sering kita dengar. Tapi kalau tidak kita lakukan, artinya tidak ada hal yang menarik untuk kita diskusikan. Maka hari ini mudah-mudahan nanti dan seterusnya, karena informasi Bapak narasumber ada beberapa alumni penggerak di sini yang sudah ikut, yang hadir di tempat ini. Saya pikir nanti ini bisa menjadi ke depan menjadi penggerak di antara kita. Saya menginginkan beberapa hal. Yang pertama, masing-masing sekolah nanti itu minimal memiliki 10 juta siswa moderasi beragama. Dan itu nanti kita kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan balai diklat untuk dilakukan sekolah moderasi beragama. Kenapa ini menjadi penting? Kalau kita mungkin membincang tentang persoalan durasi tidak ada masalah. Tapi bagaimana generasi 10-20 tahun yang akan datang? Nah, itu yang lebih penting dan menjadi tanggung jawab dengan para guru agama ke depannya agar mereka itu paham betul tentang masalah agama. Tidak ada agama yang terlahir untuk saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Tapi kenyataannya hari ini agama itu menjadi sarana yang sangat strategis untuk membenci, bahkan membunuh antara satu agama dengan agama yang lain. Makanya waktu Gus-Yakut dulu, Menteri Agama yang dulu bilang, jangan pilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Karena ketika muncul konflik agama, itu kalau 10-20 tahun itu tidak selesai. Kalau konflik politik, ya setelah pemilu selesai Pak. Yang penting bisa diselesaikan secara adat, katanya Indonesia. Kalau sudah bisa diselesaikan secara adat, urusan politik selesai. Tapi kalau luka karena agama, itu bisa bertahun-tahun. Di Sampang, contohnya masalah Syiah, sampai berapa tahun untuk mengungsi di Sidoarjo. Di Jember, konflik Singasui,
Syiah sama Sunni sama. Sudah 2012, 2013 sampai sekarang itu bara apinya masih ada, tidak selesai-selesai. Dampak positif dari pembangunan gereja dan masjid di rumahnya itu apa? Bulan berikutnya saya menerima kunjungan dari Sulawesi Utara. Ada daerah di situ minoritas, yang minoritas itu umat Islam. Ketua PCNU-nya datang bersama ketua FKUP. Hanya apa? Ingin memastikan apa betul sudah dibangun gereja. Kalau di sini dibangun gereja, saya juga akan mengizinkan di tempat saya untuk dibangun masjid. Baik. Nah, kalau kita berpikir di tempat yang mayoritas, itu tidak keren. Kita harus juga memikirkan saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah yang minoritas. Tapi itu, ada dengan para guru, insyaallah, saya yakin dengan jauh lebih hebat ketimbang saya untuk membincang tentang persoalan pentingnya harus taman moderasi beragama di kota Surabaya. Saja selanjutnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan workshop penguatan moderasi beragama guru pendidikan agama Islam untuk SMA SMK Kota Surabaya akan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas arahan dan cerita singkat dari Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Muslim SAG MSY. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi keterangan yang barokah